Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faya ayyuhan nas Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وفي الحديث kafa bil mauti wa'idhan wa bil yaqinil ghina wa fil hadisil ukhra aqyasun nasi aktsaruhum zikran lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lah ulaika humul aqyas sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk ayunan langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari yang sangat mulia ini Allah masih memperkenankan kepada kita berupa umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita telah dapat memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan fardu Jumat yang diwajibkan oleh Allah di atas setiap personalia, yang terutama sekali di atas laki-laki yang sudah mukallaf. Selawat dan salam tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan, kita alamatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad merupakan nabi penyebab Allah ciptakan dunia dan seluruh isinya. Kita sangat rindu kepadanya dan juga kita ingin duduk bersamanya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa berselawat kepadanya supaya kita nantinya mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Salawat dan salam juga kita alamatkan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, siapakah yang kalian anggap orang yang paling cerdas di atas dunia ini?" Lalu para sahabat menjawab, Orang yang cerdas itu, wahai Rasulullah, itulah orang yang pandai di dalam berargumentasi,
dan bisa mengalahkan lawannya di dalam perdebatan. Lalu ada para sahabat yang menjawab, orang yang pandai itu wahai Rasul, itulah Allah dan Rasulnya lah yang pandai. Di saat itu Nabi Muhammad bersabda, Aqyasun nasi aksaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lah ulaika humul aqyas. Artinya, sepandai-pandai manusia, secerdas-cerdas manusia di atas dunia ini adalah orang yang lebih banyak mengingat akan kematiannya. Wa asyadduhum isti'dadallah, dan cukup persiapannya untuk menghadapi kematian. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang yang dianggap cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesempatan khutbah ini, khatib mengajak kepada para jamaah yang bahwa orang yang cerdas yang pertama di atas dunia adalah orang yang senantiasa mengingat kematiannya. Mengingat kematian yang pertama adalah menjadi sebab kita dikala kita melakukan sebuah kesalahan, ataupun dosa-dosa, kita cepat insaf, cepat untuk bertobat kepada Allah. Kita yakin yang bahwa kita manusia ini akan meninggal dunia. Maka tidak ada yang pasti di atas dunia ini terkecuali kematian. Kita berencana mau membuat rumah dengan harga miliaran. Kita ingin membeli mobil yang baru dengan mobil yang lama. Mobil yang lama kita jual, kita ingin ganti dengan mobil yang baru. Dan penuh keinginan. Semua itu belum pasti, tetapi bercita-cita menjadi ahli kubur, menjadi mayit, itu yang sudah pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah. Untuk apa kita memperbanyak mengingat kematian? Yang bahwa umur kita ini sangat singkat sekali. Umur kita sangat singkat dibandingkan dengan umur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berumur 63 tahun. Sementara umat-umat Nabi Adam dahulu ada yang berumur 300 tahun. Sementara umat yang paling pendek umurnya adalah umat Nabi Muhammad. Apabila kita ittiba, mengikut kepada Nabi Muhammad, kesempatan hidup kita cuma 63 tahun saja. Andai kata lebih daripada 63 tahun, kita bilanglah 100 tahun. Andai kita masih hidup, tetapi hidup kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita tidak sempurna lagi seperti rokok sempurna. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah, andai kata kita diberikan umur oleh Allah 100 tahun. Kalau 100 tahun itu artinya di sisi Allah umur kita tidak sampai 1 hari, ayah. Kalau umur di sisi Allah, inna yaumal indallah, innal yauma indallahi alfu sanatin indan nasi. Sesungguhnya 1 hari di sisi Allah itu sama seperti 1000 tahun di sisi manusia. 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi manusia.
Yang menjadi soal dan pertanyaannya, adakah manusia yang berumur 1000 tahun? Tidak ada. Andai kata umur kita Allah berikan 100 tahun, kalau 100 tahun artinya sama dengan umur kita di sisi Allah tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Karena 1 hari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun di hadapan manusia. Cuma 1 jam itu, cuma umur kita 100 tahun sama seperti 1 jam di sisi Allah. Pantaskah dengan umur 1 jam itu kita melanggar perintah Allah? Pantaskah dengan umur 1 jam itu kita meninggalkan larangan Allah? Lalu kita mengerjakan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita. Itu namanya afala taqilun. Apakah engkau tidak berpikir? Maka kematian yang menimpa manusia, kematian yang menimpa manusia disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Kematian yang menimpa manusia ini persis seperti orang yang bermimpi dilanda mimpi buruk. Dilanda mimpi buruk. Misalnya kita bermimpi yang bahwa kita telah berpulang ke rahmatullah dengan pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengetahui yang bahwa pengumuman di masjid itu adalah pengumuman kematian kita. Kita mengetahui itu, tetapi itu kita anggap sebagai mimpi buruk. Lalu seluruh orang-orang kampung sudah pergi ke rumah kita berkerumunan. Anak-anak dan istri kita semuanya menangis. Kita tahu yang bahwa tangisan mereka itu adalah untuk kita. Kita tahu, tetapi kita anggap itu sebagai mimpi buruk. Sesudah itu pemuda-pemuda yang gali kuburan gali terus. Tunggu imam yang mempersiapkan kain kapan siapkan terus. Anak-anak muda yang sebagian buat kerenda persiapkan terus. Kita tahu yang bahwa kerenda yang dibuat itu untuk kita, tetapi anggapan kita itu mimpi buruk. Begitu siap semuanya, kita disalatkan. Begitu disalatkan, kita tahu yang bahwa kita telah meninggal dunia, tetapi itu kita anggap sebagai mimpi buruk. Lalu dibawalah kita ke kuburan. Sampai ke kuburan kita ditimbun, anak kita juga menimbun kita dengan tanah yang sudah digali. Kita melihat anak kita, hai anakku, sampai hatimu menimbun ayahmu dengan tanah engkau injak aku, wahai anakku. Tetapi itu kita anggap sebagai mimpi. Kita tahu yang bahwa kita telah meninggal dunia, tetapi itu kita anggap sebagai mimpi buruk. Lalu sesudah tunggu imam membaca talqin, membaca samadiyah, pulanglah imam sebanyak 7 langkah. Lalu orang yang menjadi teman mayit di dalam kubur itu, yang senang di alam kuburnya, berkata, ana amaluka, ana amaluka hada. Saya ini adalah amalannya bapak ini. Saya ini adalah amalannya. Saya akan menemaninya sampai kiamat dunia nanti. Lalu malaikat mungkar bertanya, hai, kalau begitu kami akan bertanya kepada mayit ini, sebelum itu engkau minggat dulu. Lalu dijawab oleh amalan yang menjadi teman di dalam kubur tersebut, saya tidak mau minggat dari sini walau hanya 1 langkah. Kenapa? Alasannya, karena dia di dunia dulu sangat setia mencari diriku. Tidak tahu dia hujan, kilat, petir menyambar, jam 2 malam dia bangun, dia tinggalkan tidurnya yang nyenyak. Lalu dia salat 2 rakaat dengan sembahyang tahajud, dia bersedekah dan sebagainya.
apabila dia setia kepadaku dulu semenjak dia masih hidup, saya pun wajib setia kepadanya dikala dia telah meninggal dunia. Kalau kalian berdua mau bertanya, silakan, saya akan menjawabnya. Itu kalau orang yang senang di alam kubur, cukup bekal dikala menghadapi kematian. Orang yang cerdas yang kedua adalah orang yang cukup bekal dikala menghadapi kematiannya. Sebaliknya, andai kata kita meninggal dunia tidak siap di dalam kematian kita, maka orang yang siap dalam kematiannya, di mana dia duduk ingat kematian, perbanyak amal baik di kantor baik, dengan manusia di luar kantor baik, berbaik sangka kepada manusia, berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah di saat dia meninggal nanti akan disebut dengan husnul khatimah, yaitu baik penutup pada akhir hayatnya. Apa janji Allah? Man akhira kalamina indantihai ajalina minat dunia qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja di akhir hayatnya dia dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, niscaya masuk ia akan syurga. Andai kata meninggal kita tidak siap, lagi main, persiapan kita belum siap, lalai, meninggal kita, maka dikala itu di saat di alam kubur otomatis kita akan timbul penyesalan yang tiada arti sama sekali. Disebutkan di dalam Al-Quran surat As-Sajadah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakithu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Artinya, jikalau engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa menunduk kepala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, malu dia, sambil mereka mengucapkan Rabbana absarna, oh Tuhan kami telah melihatnya bahwa orang akan meninggal di atas dunia, wasami'na, kami juga maha mendengar, telah mendengarnya, yang bahwa setiap manusia yang bernyawa di atas dunia ini, makhluk, semua makhluk pasti akan mati. Sudah kami dengar. Apa jawaban kita? Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, balikkan kami lagi ke atas dunia ini ya Allah. Kita minta balik kepada Allah karena amalan kita sedikit, meninggal kita tidak siap. Na'mal salihah, sungguh kami akan beramal akan amalan saleh. Kami berbuat amalan yang sebanyak-banyaknya ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya kami orang yang yakin sekali ya Allah. Maka penyesalan kita dikala itu jelas dia tidak ada membawa arti dan makna sama sekali. Al-fikru qabla ribahan, an-nadamu ba'da kusran. Pikir dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada berguna. Sebagai yang terakhir, disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumiddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia di atas dunia ini akan mengalami 4D. Yang pertama adalah ditangisi. Dikala kita meninggal dunia, saudara-saudara kita, anak-anak kita, andai taulan kerabat kita, semua menangis, ditangisi. Yang kedua, diasingkan. Rumah yang telah kita buat dengan harga miliaran, ratusan juta, rupanya kita kembali kepada Allah dari tanah mewobak tanah Tuhan Putimoh belang padang mahsyar. Belang padang mahsyar luah menghalak, lerbe tunjak terpasang unta. Rumah yang kita tinggalkan menjadi rumah orang lain, anak orang lain, istri orang lain. Dikala istri kita nanti menikah dengan orang lain, rumah kita menjadi milik orang lain.
diasingkan. Yang ketiga adalah dijauhkan. Kalau dulu seorang anak, seorang istri meminta sesuatu kepada suaminya cukup di rumah saja ataupun telepon. Tetapi hari ini menjadi bukti satu hidup satu mati. Ayah kita, suami kita sudah dijauhkan dari pandangan dua mata kita. Yang keempat adalah dilupakan. Paling teringat seorang anak, paling teringat seorang istri kepada ayahnya cuma 40 hari. Tapi dikala sudah 100 hari, cuma yang teringat setahun 2 kali. Kapan? Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Maka yang kekal, yang menjadi teman kita, yang menjadi teman sejati kita, bukan harta kita dan bukan anak-anak kita, bukan jabatan kita, melainkan amal kita sendiri. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.